Halo Basudara semuanya yang ada di seluruh Indonesia, baik dari Pulau Sabang sampai Pulau Merauke. Pasti Basudara pernah mendengar pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Via. Selama masa pandemi COVID-19 ini, pastinya membuat Basudara semua merasa bosan bukan? Tapi tenang saja, di kesempatan kali ini saya akan mengajak Basudara untuk berwisata bersama saya. Tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan ya Basudara. Dan buat Basudara semua yang suka berwisata atau yang ingin menghabiskan liburan akhir pekan bersama teman, kerabat maupun keluarga, Museum Siwa Lima Ambon merupakan salah satu tempat wisata bersejarah yang wajib dan cocok untuk Basudara kunjungi. Di sini Basudara tidak hanya berwisata, namun Basudara dapat mengenal dan mempelajari kebudayaan dan adat istiadat orang Maluku. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sih kebudayaan dan adat istiadat orang Maluku, yuk ikuti saya. Museum Siwa Lima terletak di kawasan Taman Makmur, Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Untuk menuju ke Museum Siwa Lima, Basudara bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Museum Siwa Lima didirikan pada tanggal 8 November tahun 1973 dan baru diresmikan pada tanggal 26 Maret tahun 1977. Museum Siwa Lima berdiri di atas tanah kurang lebih sebesar 5 hektar. Basudara, sebelum masuk ke dalam museum, kita diharuskan untuk mengisi data diri terlebih dahulu. Dan kita diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan mencuci tangan. Basudara, sekarang saya berada di dalam ruang pameran busana pengantin Nusantara, di mana pada ruangan ini terdapat 27 pasang busana pengantin dari 27 provinsi yang ada di Indonesia. Salah satunya dari provinsi kita, yaitu Provinsi Maluku. Busana pengantin dari daerah Maluku dipengaruhi oleh dua kebudayaan, yaitu budaya Eropa khususnya Portugis dan Belanda yang bisa kita lihat pada busana pria, sedangkan busana wanita dipengaruhi oleh kebudayaan Cina. Selain busana pengantin dari Provinsi Maluku, ada juga busana pengantin dari provinsi lain, seperti busana pengantin dari NTT, dari Kalimantan Barat, dan juga DKI Jakarta. Ruang pameran kedua adalah ruang pameran sejarah. Pada saat pertama kali kita masuk ke dalam museum, kita akan disambut oleh tempat ciri bersejarah dan juga masterpiece Museum Siwa Lima, yaitu patung kesuburan yang merupakan simbol dari kesuburan seorang wanita. Basudara, di belakang saya ini merupakan gading gajah yang digunakan oleh masyarakat Maluku pada zaman dahulu sebagai harta kawin atau mas kawin yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Pasti Basudara semua bertanya-tanya, emangnya di Maluku ada gajah? Jawabannya, memang di Maluku tidak ada gajah yang hidup. Namun yang Basudara perlu ketahui bahwa gading gajah ini diperoleh dari para pedagang Eropa dan Asia yang datang ke Maluku pada abad ke-13. Para pedagang ini membeli rempah-rempah dengan cara barter. Barter merupakan aktivitas tukar-menukar barang dengan barang yang dilakukan oleh dua pihak tanpa adanya perantaran alat tukar, yaitu uang. Dikarenakan pada zaman dahulu, gading gajah ini memiliki nilai yang cukup tinggi, sehingga gading gajah ini digunakan oleh masyarakat Maluku sebagai harta kawin. Namun pada saat ini, sebagian besar masyarakat Maluku sudah tidak menggunakan gading gajah sebagai harta kawin, melainkan diganti dengan uang. Menenun kain sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Maluku pada zaman dahulu. Kain hasil tenunan inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang. Selain itu, kain ini juga digunakan untuk menutupi peti jenazah. Ini adalah koleksi aksesoris yang digunakan sebagai perhiasan pada saat upacara adat, sebagai harta kawin, dan sebagai alat tukar. Selain itu, terdapat miniatur rumah adat dari daerah Maluku dan juga terdapat peninggalan guci-guci bersejarah. Ruang pameran ketiga adalah ruang pameran kelautan. Ruang pameran ini menampilkan keindahan Laut Maluku beserta berbagai jenis koleksi kelautannya. Dimulai dari koleksi kerang dan siput hingga koleksi mutiara.
Saudara, yang menarik dari ruang pameran ini yaitu terdapat 3 kerangka paus berukuran besar yang selalu menjadi pusat perhatian setiap para pengunjung yang datang ke tempat ini. Salah satunya termasuk saya. Saudara, di belakang saya ini merupakan salah satu buaya raksasa yang dijuluki oleh masyarakat setempat dengan sebutan buaya tete. Buaya tete ini ditembak mati oleh aparat TNI dan Polri pada tahun 1987 di Kabupaten Buru. Buaya ini ditembak mati dikarenakan telah memangsa 15 orang. 10 orang diantaranya meninggal dunia dan 5 diantaranya cacat seumur hidup. Masyarakat Maluku yang hidup di daerah pesisir pantai menggunakan perahu kaluli sebagai sarana transportasi, sebagai alat untuk mengangkut barang, dan juga sering digunakan untuk menangkap ikan. Saudara, di belakang saya ini merupakan berbagai jenis alat tangkap yang bisa dikatakan sangatlah sederhana, yang digunakan oleh masyarakat setempat pada zaman dahulu untuk memperoleh hasil laut. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Maluku pada zaman dahulu maupun sampai sekarang ini menggantungkan hidup dan bermata pencaharian sebagai nelayan. Saudara, jalan-jalan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga dengan adanya video ini dapat mengedukasi saudara yang menontonnya. Saudara, jangan lupa berkunjung ke Museum Siwa 5 ya. Salam Museum di Hati Beta. Begitu banyak warisan kebudayaan yang tercermin pada Museum Siwa 5 yang mengajarkan kita betapa pentingnya melestarikan kebudayaan Indonesia. Sebagai generasi muda, yaitu generasi penerus bangsa, sudah menjadi suatu keharusan untuk melestarikan kebudayaan kita sendiri. Kalau bukan kita yang melestarikannya, lalu siapa lagi?